teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sebuah suara diam-diam bergema dari panggung pertempuran saat tubuh Lin Langtian yang berjuang dengan liar perlahan-lahan menegang pada saat ini. Tangan Lindong meraih kuat ke atas kepala Lin Langtian. Seketika kepalanya sudah retak terbuka. Darah segar bersama dengan otaknya mengalir keluar. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menatap Lin Langtian yang gigi menatap kembali, sementara tenaga hidupnya dengan cepat menghilang dari matanya. Lindong perlahan mengendurkan tangannya dan menghapus darah di bajunya. Pada akhirnya, Lin Langtian kehilangan hidupnya. Lindong tahu bahwa dendamnya dengan orang ini yang telah merecoki dirinya seperti hantu selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. "Ayah, putramu telah membalaskannya," ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menghirup dalam-dalam. Sudah berapa tahun dia menunggu hari ini. "Ayah dan ibu, sekarang kalian berdua bisa hidup damai di kekaisaran yang besar. Saya tidak akan membiarkan apapun mengganggu kalian lagi," gumam Lindong tersenyum sedikit. Senyumnya hangat dan tidak lagi memiliki kegarangan seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mayat Lin Langtian sebelum dia berbicara. "Karena kita berasal dari klan yang sama, saya akan meminta seseorang untuk membawamu kembali ke Kekaisaran Yan Agung. Sebelum itu, bagaimanapun, aku akan menyelesaikan hal mengerikan di dalam tubuhmu." Sudut bibir Lindong melengkung. Tangannya dengan lembut menekan dahi Lin Langtian. Segera, pusaran hitam samar-samar muncul di telapak tangannya. Gelombang devouring power tiba-tiba menyerbu ke dalam mayat Lin Langtian. Meskipun serangan sebelumnya benar-benar telah membunuh Lin Langtian, Lindong tidak lupa bahwa ada roh Yuan yang misterius di dalam tubuh itu. Lin Langtian mungkin telah mati dari serangan sebelumnya, tetapi roh Yuan belum sepenuhnya terhapus. Lindong jelas tidak akan meninggalkan masalah potensial seperti ini. Kekuatan devouring melonjak ke tubuh Lin Langtian. Segera, itu tersebar dan mencari roh Yuan yang tersembunyi di dalam. "Mencoba bersembunyi?" gumam Lindong. Pencarian berlanjut sesaat, hanya berakhir sia-sia. Namun, Lindong tidak menyerah. Dia terus meningkatkan upaya pencariannya. Setelah mencari dengan cermat selama beberapa menit, Lindong menemukan riak di dekat hati Lin Langtian. Segera, devouring power segera terbentuk menjadi jaring yang menyegel seluruh wilayah ini. "Lindong, saya tidak punya dendam di antara kita. Anda telah membunuh Lin Langtian. Mengapa Anda harus memburu saya?" ucap roh Yuan dengan jelas merasakan segel Lindong. "Maaf, Anda telah membantu Lin Langtian selama bertahun-tahun dan membawa banyak masalah padaku. Oleh karena itu, saya tidak berencana membiarkan Anda lolos." Dengan tawa yang lembut, pikiran Lindong bergerak ketika devouring power segera melesat sebelum jaring membungkus di sekitar cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Melalui informasi dari kekuatan devouring, Lindong bisa melihat sosok buram hadir dalam cahaya keemasan. "Apakah ini roh Yuan?" gumam Lindong. Merasa sedikit penasaran, roh Yuan adalah eksistensi misterius yang hanya ada setelah seseorang mengalami kesengsaraan nirvana ketujuh. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik seseorang hancur, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali selama roh Yuan seseorang tidak hancur. Selain itu, ada rumor bahwa ketika seseorang mencapai tahap itu, seseorang bahkan dapat menggunakan roh Yuan dan mengambil kehidupan orang lain dari puluhan ribu kilometer jauhnya. Roh Yuan jelas tidak mau ditangkap setelah dibungkus oleh devouring power, dan dia segera mulai berjuang dengan liar. Namun, dia hanyalah roh Yuan yang telah kehilangan tubuh fisiknya. Tanpa dukungan apapun, mustahil baginya untuk bertarung dengan Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh. Pikiran Lindong bergerak. Segera, cahaya keemasan dari roh Yuan meredup. Dia secara bertahap ditelan oleh kekuatan melahap. "Simbol leluhur melahap? Anda benar-benar memiliki simbol leluhur melahap?" ucap roh Yuan. Ceritanya berisi kejutan yang tak tertandingi. Jelas, dia telah menemukan rahasia Lindong. "Kemampuanmu cukup bagus," ucap Lindong mengeras. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Karena orang ini telah menyadari bahwa dia memiliki simbol leluhur melahap, itu juga merupakan alasan untuk tidak membiarkannya lolos. "Lindong, tolong jangan bunuh saya. Saya tahu banyak rahasia. Selama Anda mengizinkan saya untuk mengikuti Anda pasti akan mendapatkan banyak manfaat," ucap roh Yuan. Sepertinya dia telah merasakan niat membunuh Lindong. "Saya sudah punya saudara laki-laki di sisi saya yang 10.000 kali lipat lebih dapat dipercaya daripada Anda,"
ucap Lindong berbicara sambil tersenyum lembut di dalam pikirannya. Seketika, Devouring Power melonjak liar dan langsung melilit roh Yuan. Setelah itu, dia benar-benar tertelan. Lindong menarik tangannya dari dahi Lin Langtian, sementara sinar cahaya hitam juga diam-diam bergegas ke ujung jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang lain, gumam Lindong merasakan kekuatan Devouring yang melonjak kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, dia menemukan sekelompok cahaya keemasan di dalamnya. Cahaya emas mengandung perasaan roh Yuan, namun itu tidak memiliki semangat. Sudah jelas bahwa kesadaran roh Yuan sudah sepenuhnya dihapus olehnya. Lindong mempelajari bola cahaya emas roh Yuan. Setelah merenung sejenak, gelombang Devouring Power melilit itu dan dibawa ke dantiannya. Lindong sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Ketika dia selesai, Lindong akhirnya menarik pikirannya. Dia menggerakkan tangannya, dan dengan gelombang dari lengan bajunya, mayat Lin Langtian disimpan ke tas Qian Kunnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa seluruh tempat itu tiba-tiba sunyi. Banyak mata yang menatapnya berisi rasa takut dan hormat. Jelas, mereka terguncang oleh kekejamannya. Lindong terlalu malas untuk mengatakan apa-apa ketika melihat ini. Orang-orang ini tidak mengerti dendam antara dia dan Lin Langtian. Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang kalah kali ini, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada Lin Langtian. Mata Lindong memandang ke arah pria tua dari sekte Dao. Setelah itu, dia tersenyum padanya. Itu semua berkat pria tua ini, sehingga ia mampu menyelesaikan ancaman terbesarnya, Lin Langtian. Orang tua dari sekte Dao mengelus jenggotnya ketika melihat Lindong. Dia juga bukan orang suci dan jelas menyadari betapa bodohnya memiliki hati yang berbelas kasih terhadap lawannya. Liu Tong melihat jauh ke Lindong sebelum melambaikan tangannya. Suara yang luas dan kuat terdengar. Karena putaran pertama pertempuran telah berakhir, biarkan ronde kedua dimulai. Ronde pertama pertarungan peringkat emas Nirvana sudah berakhir. Little Flame dan Little Martin telah menang seperti yang diharapkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Lindong adalah bahwa Surou juga berhasil melewatinya. Mata Lindong bergeser melihat Qin Tian yang telah mengamatinya. Wajah Qin Tian tidak lagi memiliki senyuman seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan aneh. Matanya menyebabkan Lindong sedikit menyernyit. Lawan dari putaran kedua masih akan ditentukan seperti sebelumnya, ucap Liu Tong melambaikan tangannya saat lingkaran cahaya sekali lagi muncul sebelum meledak di udara. Namun, tepat ketika cahaya itu akan jatuh lagi, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat kosong di langit. Suatu energi yang sangat aneh tiba-tiba meledak di tempat itu. Awan hitam yang tidak biasa merembes keluar dari kekosongan, menutupi langit. Seseorang dapat secara samar melihat beberapa figur manusia di dalam awan hitam. Para ahli dari 8 sekte super memiliki perubahan ekspresi yang drastis pada saat ini. Mereka tiba-tiba berdiri dari kursi mereka. Ada juga keributan di puncak gunung. Kebanyakan orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Formasi ini, gumam Lindong, perlahan menjadi serius. Seperti yang dikhawatirkan, orang-orang itu telah bergerak. Puncak gunung telah menjadi sedikit kacau karena pemandangan ini, sementara mata yang waspada terus memindai langit. Alis Lindong mengerut. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam awan hitam. Matanya dengan lembut berkedip sesaat sebelum dia dengan cepat bergegas keluar dari panggung pertempuran dan mendarat di puncak gunung di bawah. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung, Little Martin, Little Flame, Surou dan sisanya juga bergegas. Bahkan kelompok Liu Bai juga segera mengikuti. Wajah mereka sedikit cemas. Jelas mereka terguncang oleh adegan ini. Sepertinya orang-orang itu telah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Little Martin menatap langit dan bertanya dengan lembut pada Lindong. Lindong merenung sejenak sebelum dia menjawab. Kita akan menahan dulu. Saat ini kita tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Masih ada ahli dari sekte super yang ada di langit. Selain itu, wilayah ini adalah wilayah yang dimiliki oleh sekte super dari wilayah Suan Timur. Tidak akan mudah untuk merebut tempat ini. Pada saat itu, terlepas dari latar belakang apa yang dimiliki oleh orang-orang ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengacau di wilayah Suan Timur. Apakah saudara Lindong kenal dengan orang-orang ini? Ucap Liu Bai dan yang lainnya merasa jantung mereka gemetar setelah mendengar ini. Jelas, mereka tidak berharap bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin merebut medan perang kuno ini dari tangan sekte super. Ya,
Saya pernah bertemu mereka secara tidak sengaja, lalu dikejar oleh mereka, dan bahkan saling bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Ucap Lindong sedikit mengangguk. Dia jelas tidak bermaksud menyembunyikan apapun saat ini. Kata-kata Lindong ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi itu menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen berubah sedikit. Dari cara orang-orang ini berani memprovokasi sekte super wilayah Swan Timur, mereka pasti tidak memiliki latar belakang yang biasa-biasa. Namun, Lindong benar-benar telah bertukar pukulan dengan orang-orang ini dan masih hidup sampai sekarang. Kemampuan yang sangat mengejutkan. Sesaat kemudian, awan hitam yang meliputi langit terbuka. Cahaya hitam turun, dan lebih dari selusin sosok yang sepenuhnya terbungkus cahaya hitam perlahan terbentuk di langit. Sebuah riak yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Tekanan kuat secara langsung menyebabkan semua orang di puncak gunung merasa seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Hanya tekanan Yuan Power saja sudah cukup menekan mereka sedemikian rupa. Di langit, 8 ahli sekte super memiliki ekspresi dingin dan tegas. Sebuah dengusan dingin dipancarkan, sementara riak Yuan Power yang sama tak tertandingi meletus dan menyebar keluar, menghalangi tekanan Yuan Power dari pihak lain. Saya bertanya-tanya, siapa kalian? Ternyata kalian orang-orang dari wilayah Swan Barat. Kalian benar-benar sangat berani. Bukan hanya menyelinap ke wilayah Swan Timur kami, tetapi kalian benar-benar berani bergerak. Ucap Liu Tong menatap sosok manusia cahaya hitam dan tertawa dingin. Sepertinya dia mengenali mereka. Liu Tong dari Gerbang Yuan. Pemimpin sosok-sosok manusia cahaya hitam tertawa keras. Cahaya hitam di atas kepalanya tersebar, mengungkapkan manusia setengah baya yang tersenyum. Sensong? Ucap Liu Tong mengerutkan dahinya ketika melihat orang ini, sebelum berbicara lagi dengan sikap acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengganggu perang Hundred Empire wilayah Swan Timur? Tidak banyak. Wilayah Swan Barat kami juga cukup tertarik dengan Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno ini. Kalian telah menempatinya selama bertahun-tahun. Jadi sekarang harusnya menjadi giliran wilayah Swan Barat kami. Ucap pria parubaya yang dikenal sebagai Sensong tersenyum. Seperti yang diharapkan, kalian belum menyerah. Medan ini telah ditempatkan di wilayah Swan Timur kami. Dengan hanya sedikit dari Anda benar-benar berani mencoba merebutnya? Bermimpilah, ketika aku mengirimkan informasi ini, kalian semua bisa melupakan melarikan diri hidup-hidup. Ucap Liu Tong dengan dingin berkata. Karena kami telah bertindak, kami telah mempertimbangkan hal ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengirimkan informasi dari ruang ini sekarang? Ucap Sensong tersenyum dingin. Mata Liu Tong segera menjadi dingin setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan muncul di ujung jarinya. Sebelum itu mencoba menerobos ke dalam kehampaan. Transmisi roh Yuan ya? Ucap Sensong tertawa aneh saat melihat ini. Dia menyilangkan lengannya di dadanya dan tidak menunjukkan niat untuk memblokirnya. Cahaya keemasan bergegas keluar dari tangan Liu Tong. Namun, segel hitam melingkar besar tiba-tiba muncul di dalam kekosongan. Cahaya hitam berkedip saat cahaya keemasan itu terlontar kembali. Liu Tong dan para ahli lainnya dari sekte super segera memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Ahli dari sekte istana besar Desolate segera melemparkan tinju ke depan. Kekuatan yang menakutkan berkumpul di bawah tinjunya, meledakkan ruang sampai menjadi terdistorsi. Namun, banyak garis hitam sekali lagi muncul dengan cara yang aneh ketika ruang itu terdistorsi. Itu melekat pada ruang kosong seperti jaring laba-laba dan dengan mudah memblokir pukulan itu. Untuk membawa medan perang kuno pergi kali ini, kami bahkan membawa segel surgawi arai bersama kami. Dan gangguan di tempat ini pasti tidak akan terdeteksi oleh sekte Anda masing-masing. Terlebih lagi, monster tua dari wilayah Swan Timur Anda akan secara alami ditunda oleh wilayah Swan Barat saya. Ucap Sensong berseri-seri. Segel arai surgawi? Ucap Liu Tong dan lelaki tua dari sekte Dao terkejut ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka terguncang dengan hal ini. Untuk mengeluarkan harta Yuan murni ini, sepertinya wilayah Swan Barat Anda benar-benar telah berinvestasi saat ini. Ucap orang tua dari sekte Dao mengerutkan kening. Tidak ada pilihan, medan perang kuno ini adalah tempat yang bagus. Ada banyak sekali warisan di dalamnya. Meminta kami untuk menyerah tidak akan semudah itu. Selama kami menguasai ruang ini, para elit dari wilayah Swan Barat kami akan dapat langsung mengirim ruang ini ke wilayah Swan Barat kami. Ucap Sensong tertawa. Orang-orang ini mungkin adalah jenius yang dipilih sekte super Anda setelah mengalami banyak kesulitan, bukan? Sama saja, kami akan membawa semuanya juga.
Jika mereka bersedia bergabung dengan kami, mereka akan dapat menikmati beberapa perawatan yang baik. Tentu saja, mereka yang tidak patuh akan terdegradasi menjadi budak, ucap Sensong saat dia tersenyum melirik kerumunan orang di puncak gunung, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Ekspresi Liu Bai gelap dan suram. Kerajaan mereka semuanya terletak di wilayah Suan Timur. Jika mereka akan ditangkap dan dikirim ke wilayah barat, mereka akan kehilangan semua kebanggaan mereka. Wajah para jenius dari berbagai kerajaan di sekitar Liu Bai juga sangat buruk, dan bahkan ada beberapa kepanikan di mata mereka. Mereka jelas menyadari betapa menyedihkan penderitaan mereka jika mereka harus dibawa ke wilayah Suan Barat. Di langit, orang tua dari sekte Dao mengerutkan kening, namun wajahnya tidak kehilangan warnanya. Setelah melihat Sensong dan yang lainnya, dia menurunkan kelopak matanya dan berkata, "Anda benar-benar mempersiapkan dengan baik. Namun, apakah Anda begitu yakin bergerak di bawah mata kami? Kedelapan dari kita seharusnya bukan orang yang bisa begitu mudah diabaikan, bukan?" ucap orang tua dari sekte Dao. "Siapa yang berani meremehkan pria bernama Wu Dao dari sekte Dao?" ucap Sensong dengan penuh nafsu tertawa. Matanya berhenti pada pria tua dari sekte Dao. Ada ketakutan di dalam matanya. Ekspresi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia tampilkan bahkan ketika menghadapi Liu Tong dari gerbang Yuan. "Sungguh sangat sulit untuk bertarung dengan Anda semua. Oleh karena itu, kami tidak berencana melakukannya. Yang perlu kami lakukan hanyalah menjebakmu sementara waktu," ucap Sensong melambaikan tangannya. "Menjebak kita? Saya khawatir orang-orang Anda tidak memiliki kemampuan itu," ucap Liu Tong menyeringai. "Saya khawatir Anda salah." Ekspresi aneh terungkap di wajah Sensong. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya sebelum membentuk serangkaian segel dengan kecepatan kilat. "Segel lempeng surga, segel ruangan," ucap Sensong. Selusin ahli dari wilayah Suan Barat juga tertawa aneh, sementara sama-sama mengganti segel tangan mereka. Seketika, langit mulai bergetar saat kehampaan terbelah. Banyak cahaya hitam aneh bergegas keluar dan berubah menjadi segel kuno yang sangat besar. Segel itu menyebar seperti penjara, langsung menyegel orang tua dari sekte Dao dan 7 lainnya di dalamnya. Banyak riak mengejutkan meletus saat segel itu terbentuk. Sebuah serangan yang menakutkan dilemparkan ke segel kuno, mengguncangnya sampai gemetar. "Meskipun saya tidak bisa membunuh kalian, menjebak kalian dengan bantuan segel arai surgawi bukanlah masalah," ucap Sensong menyeringai. "Aktifkan dan perkuat segelnya," perintah Sensong. "Baik," ucap selusin ahli dari wilayah Suan Barat. Segera mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyalakan arai, dengan tegas menjebak orang tua sekte Dao dan yang lainnya. "Cao Yu, Chang Wei, sebarkan formasi. Kita harus menjebak orang-orang ini juga agar tidak mengganggu untuk saat ini. Masalah formasi ini akan diserahkan ke grup Anda. Bunuh siapa saja yang berani menghentikan kalian," ucap Sensong. Tatapan sengitnya berbalik ke arah Lindong dan sisanya di puncak gunung ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tanggapan muncul dari awan hitam. Pergerakan Yuan Power yang mengejutkan disertai lusinan sosok dengan cepat terbang keluar dari awan hitam. Lindong menatap lusinan sosok yang sangat kuat. Matanya terfokus pada sosok yang dikenalnya di depan. Itu adalah Jenderal Roh Kematian. Pada saat ini, semua peserta di puncak gunung memiliki ekspresi yang sangat suram. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita